Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim datang. Asik. Desa yang becek, jalannya berlubang-lubang, Gus Halim datang. Desa nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Es wabarakatuh. kelapa, tape, kacang hijau. Salam jumpa bersama kami TPP Kecamatan Banjarharjo. Cakep. Bersama saya Cakep. Triyono dari pendamping lokal desa Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan ekstrim. Kenapa kita membahas kemiskinan ekstrim? Karena isunya sangat luar biasa. Untuk Jawa Tengah itu merupakan satu dari 7 provinsi yang menjadi intervensi kemiskinan ekstrim selain Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Brebes menjadi satu dari 5 kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang menjadi intervensi kemiskinan ekstrim selain Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, dan Pemalang. Nah, untuk itu di sini saya akan sedikit mengulik, mencari data tentang kemiskinan ekstrim di salah satu desa yang ada di Kecamatan Banjarharjo, yaitu Desa Malahayu. Kebetulan sekarang saya bersama dengan Bapak Kepala Desanya atau Pak Kades. Mari kita perkenalkan, kita sambut. Ini dia Bapak Kepala Desa dari Malahayu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Triyono. Untuk itu monggo Pak, perkenalkan diri dulu, Pak. Selamat pagi Mas Triyono, selaku pendamping lokal desa. Perkenalkan, nama saya Sutari AMDKep. Kebetulan basic saya itu dari kesehatan, dari keperawatan, Mas. Ya. Saya terpilih menjadi kepala desa ini di gelombang pertama di periodisasi ini udah hampir 3 tahun. Saya lahir di Malahayu dan alhamdulillah Desa Malahayu selama saya pimpin sangat kondusif. Warganya luar biasa, sangat kondusif dan kompak. Mungkin perkenalan dari saya segitu dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mas Tio, silakan. Ya. Jadi saya ingin tahu dulu Pak ini tentang kondisi Desa Malahayu, baik itu keadaan penduduk, potensi desa, dan apapun yang ada di Malahayu. Bisa cerita Pak? Oke, siap. Desa Malahayu ini kebetulan Mas Triyono dari 25 desa di Kecamatan Banjarharjo merupakan desa yang terpadat, Mas. Desa yang terluas, luas wilayahnya sangat luas, terpadat, jumlah penduduknya hampir 15.000 dengan hak pilih suara hampir 10.600, hampir menuju ke 11.000 dengan keadaan alam yang cukup sejuk, Mas. Kebetulan Desa Malahayu ini kalau dari potensi mungkin di Kabupaten Brebes juga termasuk potensi terbaik, Mas, Desa Malahayu ini. Dan warga Desa Malahayu rata-rata untuk usaha dari sisi ekonomi rata-rata urban, Mas. Urban atau merantau ke luar wilayah, baik dari Jabodetabek maupun luar pulau. Tapi memang sebagian juga ada yang berprofesi di desa sendiri, di kampung sendiri, ya karena ada waduk Malahayu juga sebagai nelayan, ada juga yang sebagai petani. Ya itulah kondisi dari Desa Malahayu. Mungkin itu. Ini ngomong-ngomong tentang kemiskinan ekstrim ya Pak, pasti datanya itu punya lah ya. Punya. Jadi ada data yang dari pemerintah itu DTKS. Mungkin bisa sedikit cerita Pak tentang DTKS itu sendiri, terus hasil verifikasi dan kenyataan di lapangan tentang kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Malahayu ini gimana Pak? Oke, siap. Terkait dengan tadi data DTKS yang disampaikan oleh Mas Triyono, kebetulan Desa Malahayu kami juga punya kewajiban untuk verifikasi validasi data per 1 semester. Data DTKS yang saya dapatkan itu 1.702 kakak. Walaupun memang kalau kita masuk ke poin-poin indikator kemiskinan ya mungkin kita akan susah mencari yang miskin ekstrim. Tapi ya kita memilih dan memilah itu dari jumlah RT yang 34 RT dan 13 RW ini ya jumlah DTKS yang kami dapatkan adalah 1.702 kakak DTKS itu.
bisa cerita nggak Pak? Oke. Program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kades Oke, siap. yang sekiranya itu sangat membantu warga miskin untuk mengentaskan kemiskinannya. Ini, Oke, Pak. siap. Bisa cerita Pak? Oke, terkait dengan miskin ekstrim, ya perlu kita ketahui bersama sebetulnya di Kabupaten Brebes, terutama di Kecamatan Banjarharjo tidak ada desa intervensi miskin ekstrim. Ekstrim ya. Tapi kami juga dari desa tetap melaksanakan program, Iya. melaksanakan program terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan lain-lain. Untuk di tahun ini saya lebih fokus ke ODF Mas, Iya. untuk jambanisasi. Karena kalau untuk program-program yang lain kami tetap melaksanakan masuk di RKPDes dan APBDes tahun 2022, tapi di jambanisasi saya ditargetkan tahun ini harus ODF. Harus ODF. Kebetulan waktu saya dilantik dulu itu hampir 300-400 rumah baik non DTKS maupun DTKS yang belum mempunyai jamban. Sehingga dengan adanya fakta yang seperti itu dari RPJMDes yang saya temukan, makanya saya melaksanakan program bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan semua instansi termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah bantuan-bantuan dari tahun ke tahun sampai hari ini, sampai detik ini fakta di lapangan yang saya dapatkan yang belum punya jambanisasi real itu 75 dari DTKS dan dari non DTKS ada tambahan sehingga tahun ini kita dapat stimulan jamban sekitar 125 KK atau KPM, keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah mungkin tahun ini bisa ODF. Mudah-mudahan. Amin, amin. Mudah-mudahan. Itu mungkin yang kan prioritas. Program-program yang sudah dilaksanakan ya. Betul, betul. Ini saya pengen tahu juga nih program-program ke depan, Ya. program ke depan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa, terutama untuk kegiatan miskin ekstrim ya Pak. Ya. Barangkali nanti ada program yang di luar kemiskinan ekstrim, monggo. Ya. Kita program-program ke depan. Kegiatan terkait dengan kemiskinan ekstrim, kebetulan kami udah melaksanakan musdes penetapan RKPDes, Ya, ya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di tahun kemarin, kami laksanakan lagi terkait dengan miskin ekstrim. Ada amanat langsung dari pemerintahan pusat, BLT kami lanjutkan maksimal 25%. Ya. Terus gerakan kembali bersekolah itu sangat penting, di Desa Malayu juga banyak anak putus sekolah dan Iya, lain-lain. iya. Termasuk rumah tidak layak huni, kami tetap masih berupaya agar warga Desa Malayu memiliki rumah yang layak. Pemberian makanan tambahan itu terkait dengan stunting dan lain-lain, intervensi untuk stunting kami laksanakan. Program PMT lansia, posyandu remaja, terus penyuluhan terkait dengan kesehatan dan lain-lain tetap kami laksanakan. Termasuk untuk mengentaskan kemiskinan dan juga ketahanan pangan, kami juga memiliki prioritas program. Kebetulan tadi saya sampaikan Desa Malayu ini memiliki sumber air, waduk wisata Malayu, tapi ternyata di Desa Malayu ini setelah diteliti oleh ahli ekologi tidak ada cekungan air tanah, Mas. Sehingga salah satu-satunya yang paling diharapkan oleh warga untuk sumber air bersih juga dari Waduk Malahayu dan irigasi. Makanya kami fokus di program ketahanan pangan di tahun 2023 itu untuk memperbaiki semaksimal mungkin saluran irigasi. Karena saluran irigasi tersebut bukan hanya mengairi sawah, air sawah yang sekitar 40-60 hektar, tapi juga sebagai sumber air resapan sumur. Berarti untuk kehidupan warga Untuk sekitar. sumber kehidupan warga sekitar. Iya, Tadi karena susah sekali ngebor sumur dalam juga nggak dapat, Mas, karena tidak ada cekungan air tanah. Gitu. Makanya kami berada di sumber air, tapi ternyata kami kekurangan air sebetulnya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita tentang kemiskinan ekstrim di Desa Malahayu. Mudah-mudahan dengan potensi wisata yang sangat bagus ini bisa menghasilkan PAD dan ke belakangnya meningkatkan kesejahteraan warga dari Desa Malahayu Amin. sendiri. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ada sedikit pantun nih buat Malahayu. Siap. Jalan-jalan naik kereta Jebres. Cakep. Bade. Jangan lupa minum es dawet ayu. Cakep. Kalau Anda ke Brebes belum lengkap kalau nggak ke Malahayu. Ayo. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.